Halo. Oke, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu isu kesehatan lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan. Bersama saya Niken Aira Badini sebagai moderator, dan di sini ada Daslistin sebagai host saya, juga Febrian Taher sebagai narasumber pertama, Viva sebagai narasumber kedua, dan Cynthia sebagai narasumber ketiga. Oke, baik, langsung saja persilakan kepada moderator saya. Oke, baik, terima kasih kepada Niken Ayu Ramadini. Halo pendengar semuanya, saya Daslistin. Di sini akan memandu sesi podcast kita hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang polusi udara yang sangat menjadi masalah di kesehatan lingkungan kita. Nah, jadi bukan hanya di kota-kota, tapi di beberapa daerah lainnya. Oke, beberapa kota di Indonesia tercatat sering memiliki indeks kualitas udara yang masuk dalam kategori tidak sehat, seperti peningkatan polusi udara PM2,5 yang biasa masuk ke jalur paru-paru dan mengganggu kesehatan. Di podcast ini kita akan membahas yang pertama, apa itu polusi dan dampaknya bagi kesehatan, yang kedua, sumber-sumber polusi udara di sekitar kita, dan apa peran masyarakat dalam mengurangi polusi udara. Nah, pertama saya akan bertanya ke Febrian Taher dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan polusi udara dan mengapa hari ini berbahaya bagi kesehatan kita? Oke, baik, terima kasih kepada Listin. Secara sederhana, polusi udara adalah kondisi ketika udara yang kita hirup tercemar oleh zat-zat berbahaya, misalnya partikel halus, PM2,5, gas beracun, dan bahan kimia lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam jangka pendek, paparan polusi udara bisa menimbulkan batuk, sesak nafas, iritasi mata dan hidung, serta memperburuk kondisi pada penderita asma atau penyakit paru lainnya. Kemudian dalam jangka panjang, paparan yang terus-menerus meningkat risiko PPOK, kanker paru, dan penyakit jantung serta pembuluh darah, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit kronis termasuk kelompok yang paling rentan. Jadi dampaknya tidak hanya ke paru-paru, melainkan bisa sampai ke jantung juga ya? Betul, polusi udara dapat memicu peradangan di seluruh tubuh sehingga memperburuk penyakit kronis pada anak-anak. Paparan polusi udara yang tinggi dapat mengganggu perkembangan paru-paru dan meningkatkan risiko serangan asma berulang. Di fasilitas kesehatan, ketika kualitas udara sedang memburuk, keluhan apa yang biasanya sering ditemukan? Kami sering melihat peningkatan pasien dengan keluhan batuk, pilek, sesak nafas, serangan asma, dan iritasi mata. Saat kualitas udara tidak baik, kunjungan pasien dengan gangguan pernafasan cenderung naik. Oke, baik, terima kasih Febrian Taher. Sekarang saya akan beralih kepada narasumber kedua kita, yaitu Latifah Turjana. Nah, di sini sebagai tenaga kesehatan lingkungan ya. Iya. Izin bertanya, sumber utama polusi udara di sekitar kita itu apa saja sih? Oke, sumber polusi udara di Indonesia itu cukup beragam ya. Apalagi di wilayah perkotaan, sumber utama biasanya emisi kendaraan seperti kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran sampah. Jadi, di beberapa daerah tersebut dapat terjadinya kebakaran dan lahan juga sangat mempengaruhi kualitas udara, yang mana terutama saat musim kemarau. Selain itu, polusi udara dalam ruangan juga perlu diperhatikan seperti asap rokok, asap dapur tanpa ventilasi yang baik, serta penggunaan bahan bakar padat seperti kayu atau arang. Kondisi rumah yang tertutup tanpa ventilasi memadai dapat memburuk kualitas udara di rumah. Di lapangan, tantangan apa saja yang paling sering Ibu Latifah Turjana sering temui, terutama dalam pengendalian polusi udara? Oke, tantangannya kombinasi antara pelaku dan penegakan kebijakan. Masih banyak masyarakat yang membakar sampah, menggunakan kendaraan pribadi berlebihan, dan kurangnya memakai masker saat beraktivitas. Di sisi lain, regulasi emisi industri dan transportasi perlu terus diperkuat, diawasi secara konsisten. Oke, baik, terima kasih kepada Latifah Turjana. Sekarang saya akan beralih ke narasumber ketiga kita, yaitu Cynthia Apricia Maharani, di sini sebagai perwakilan komunitas lingkungan.
Nah, di sini saya akan bertanya, seperti apa sih peran masyarakat dalam menghadapi masalah polusi udara saat ini? Terima kasih kepada Listin. Dari sisi komunitas, kami berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak polusi udara dan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan. Misalnya kampanye tidak membakar sampah, program menanam pohon, serta mengajak warga menggunakan transportasi ramah lingkungan jika memungkinkan. Kami juga mendorong perubahan gaya hidup seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk jarak dekat, berkendara bersama, dan membiasakan memilah serta mengelola sampah agar tidak berakhir dibakar sembarangan. Apakah ada contoh kegiatan dari komunitas yang menurut Cynthia mungkin cukup efektif untuk dilakukan? Ada beberapa, misalnya aksi bersih lingkungan dan edukasi bebas bakar sampah di tingkat RT dan RW, penanaman pohon di sekitar sekolah dan fasilitas umum untuk membantu meningkatkan kualitas udara, dan penyuluhan singkat di media sosial tentang bahaya polusi udara dan cara melindungi diri, seperti memakai masker dan memantau kualitas udara. Hal-hal ini memang terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama dan konsisten, dampaknya akan terasa bagi lingkungan dan kesehatan. Terima kasih banyak pada Febrian Taher, Latifatul Jannah, dan Cynthia Artusia. Terima kasih atas penjelasan yang sangat lengkap, serta pada Daslistin. Terima kasih juga yang sudah membantu diskusi kita. Juga kita jadi tahu gitu bahwa polusi udara adalah ancaman tak kasat mata yang bisa menyerang siapa saja, terutama kelompok yang rentan. Sebagai ajakan, mari kita mulai hal sederhana yang seperti yang pertama, kita tidak membakar sampah sembarangan. Dua, kita menjaga ventilasi rumah dan menghisap asap dan menghindari asap rokok di dalam rumah. Selanjutnya, kita juga harus menggunakan masker saat kualitas udara di luar sedang buruk. Selanjutnya, kita juga mendukung program lingkungan di sekolah, di kampus, dan di masyarakat, maupun juga tempat kerja juga bisa. Lalu jika mengalami keluhan seperti batuk berkepanjangan, sesak nafas, atau gejala pernafasan yang mengganggu, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih banyak untuk narasumber dan pendengar semuanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan lingkungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi